Konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akidah, tafsir Al-Quran, fikih, hadits, dan sirah nabawiyah. Abu Yusuf Ubaid Bima Official bersama menebar kebaikan, tauhid, dan sunnah. Ini ada pertanyaan, Afan Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara bertobat dari zina yang benar. Setelahnya ada pernyataan ya, tapi kalau yang seperti ini jangan kita sebutkan di umum, karena itu adalah rahasia kita dan Allah. Kalau ada aib yang pernah kita lakukan berupa dosa, tidak usah dirinci. Kita tanya saja bagaimana saya bertobat darinya. Begitu saja. Tidak perlu dikisahkan kisahnya. Tidak perlu. Karena itu aib kita. Kata Nabi SAW, ya, bahwa setiap seorang mukmin yang berdosa itu mu'afa ilal mujahirin. Semuanya dimaafkan kecuali orang yang mujahirin. Mujahirin itu dia habis melakukan dosa tadi malam, siangnya dia bilang tadi malam saya melakukan ini. Itu tidak dimaafkan. Itu tidak dimaafkan. Jadi kalau ada masalah kita cukup tanya saja umum. Boleh kita gambarkan orang lain, tidak perlu kita gambarkan diri kita. Bilang saja bagaimana kalau ada seorang, itu hal tidak masalah. Itu tidak ada masalah. Misalnya Ali bin Abi Thalib, kalau orangnya suka keluar madi, suka keluar madinya, belum datanya langsung, belum suruh Al-Miqdad. Dia bilang tanyakan. Miqdad juga pindah bilang Ali suka madi. Enggak. Dia bilang ada seorang bagaimana kalau suka keluar madinya. Begitu. Kalau kita bertanya bagaimana kalau ada seorang jatuh dalam dosa zina, gimana caranya bertobat? Tidak perlu kita sebutkan diri kita, kisah, tidak perlu. Jangan. Itu kan rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibuka ke orang lain. Iya, demikian pula akhwat. Saya juga pernah dapat ada akhwat bertanya seperti itu, nggak usah dikasih tahu. Bahkan kalau ada calonnya, nggak usah dikasih tahu bahwa dulu saya waktu awam begini-begini, nggak perlu. Iya kan? Yang dilihatkan sekarang kita sudah baik, kita sudah datang ke masjid, sudah ngaji, perempuan akhwat sudah pakai jilbab, itu kan yang dilihat. Kalau semua masa lalu digali itu kan bahaya. Dalam Islam semuanya lembar putih saja, tidak ada lembar hitam, hijau, biru, tidak ada. Tidak ada. Kalau seorang sudah bertobat. Adapun bagaimana ini dalam pertanyaan cara bertobat yang benar, ya cukup kita menyesali apa yang terjadi, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berjanji tidak akan mengulanginya. Kita beristighfar, menyesali apa yang telah dilakukan, apa yang telah kita jatuh di dalamnya, dan kita berjanji dalam diri kita bahwasanya kita tidak akan pernah jatuh dalam perkara itu lagi. Itu yang perlu kita lakukan. Kapan kita bertobat seperti itu, maka tobat kita akan diterima. Dan tidak ada namanya pintu tobat tertutup selama kita mau bertobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batas, dosa dan maksiat setiap malam. Ya, setiap hari, setiap malam. Jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa. Zina, mencuri, merampok, bahkan syirik. Allah mengampuni. Islam menggugurkan apa yang telah berlalu. Islam menggugurkan semua yang telah berlalu selama belum gorgor. Selama nyawa kita belum di kerongkongan, selama nyawa kita belum, ruh kita belum ke kerongkongan, maka selama itu pintu tobat terbuka untuk kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni seluruh dosa orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang bertobat. Itu wallahu a'lamu.